Halo YouTube, jumpa lagi di channel kangmus.net, channel yang membahas seputar trik dan teknologi komputer dan handphone. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman merakit sebuah PC milik seseorang. Sebelum lanjut ke video, silahkan Anda tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk tetap mendapatkan update seputar video terbaru yang kita upload. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan merakitkan sebuah PC untuk seseorang. Meski ini bukan 100% baru, tetapi masih cukup lumayan lah untuk masa-masa sekarang. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Prosesor menggunakan Intel Core i5 8400, kemudian untuk motherboard menggunakan ASRock B365M Pro 4, GPU menggunakan PowerColor RX 560 4GB, kemudian RAM-nya menggunakan TeForce 2x8GB RGB DDR4 3200 MHz. Untuk PSU disokong Antec Neo Eco modular 550W 80 plus bronze. Sedangkan untuk penyimpanan ada SSD Silicon Power 256GB SATA. Kemudian untuk heatsink fan menggunakan Cooler Master tipe Hyper H411R. Thermal grease menggunakan Cooler Master juga. Kemudian untuk casing pembungkusnya menggunakan Zalman Z9 Neo. Pertama kita siapkan motherboardnya dulu, kemudian kita buka prosesor dari bracketnya. Pada kesempatan ini kita akan simpan heatsink fan-nya karena akan kita ganti menggunakan heatsink fan Cooler Master Hyper H411R yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan letakkan motherboard, kemudian buka pengait kunci prosesornya. Tapi teman-teman perlu ketahui jangan buka dulu cover prosesornya ya. Kemudian kita cek nodes yang ada di soket prosesornya, kemudian sesuaikan dengan nodes yang ada di Intel prosesornya, kemudian kita pasangkan. Tekan tuas pengunci dan cover soket akan terlepas dengan sendirinya. Setelah itu, oleskan pasta prosesor dengan cara menyilang secukupnya. Tidak perlu menutupi seluruh permukaan prosesor ya, karena nanti berakibat bisa istilahnya kalau orang Jawa itu melebar ke sana sini ya. Setelah itu pasang dudukan heatsink cooler masternya, kemudian kita akan pasang heatsinknya. Pastikan exhaust fan-nya mengarah ke arah yang benar, yaitu mengarah ke belakang ya, jadi mengarah ke I/O port motherboard. Kencangkan baut pengunci heatsink menggunakan obeng. Jika Anda rasa kipas exhaustnya masih menghalangi obeng, Anda bisa lepas dahulu. Setelah selesai kita pasang, kipas bisa kembali kita pasang dengan hati-hati. Sambungkan kabel power kipas ke soket CPU fan yang ada di motherboard, kemudian rapikan kabel power fan-nya. Setelah itu kita akan pasang RAM, dan teman-teman perlu ketahui untuk pemasangan RAM di motherboard seri B365 ini hanya menggunakan satu sisi kuncian ya. Kalau motherboard yang versi lama itu kuncinya ada di kiri dan kanan. Kalau di versi ini cuman ada di, silahkan tekan RAM secara hati-hati menggunakan dua tangan sampai berbunyi klik, dan kunci bank memorinya merapat ke dalam.
Inilah tampilan setelah kita pasang prosesor, heatsink, dan RAM-nya. Setelah itu kita siapkan casing dan power supply. Buka penutup casing di sisi kanan dan kiri, kemudian masukkan power supply di sisi bawah casing Zalman ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, casing Zalman ini memiliki cover power supply dan posisi power supply berada di bawah ya. Ada beberapa casing yang memiliki slot power supply ada di sisi atas mainboard. Setelah power supply terpasang pada tempatnya, kita pasangkan skrup dan skrup dengan kuat. Setelah itu kita tidurkan casing untuk pemasangan mainboard. Kita pastikan penyangga motherboard terpasang sesuai dengan tipe motherboard kita ya. Jadi tipe mainboard itu ada ITX, MATX ataupun Full ATX. Di versi B365 ini kebetulan motherboardnya adalah versi MATX. Setelah semua dudukan terpasang, kita pasang I/O back panelnya ke casing ya. Kemudian kita tempatkan motherboard untuk kita baut di dudukan bautnya. Pastikan Anda memilih skrup dengan tepat dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Biasanya kepalanya agak tebal untuk baut motherboard ini. Setelah kita pasang semuanya, kita rakit, kemudian kita colokkan kabel-kabel PSU-nya. Kita akan coba tes menyalakan perangkat komputer ini. Berikut previewnya. Untuk video instalasi dan setting BIOS-nya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, demikian berbagi pengalaman tentang merakit sebuah PC. Semoga bisa membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang mempunyai keinginan untuk merakit PC baru, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.